Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja, kaum muslim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. Kita sampai pada pembahasan atau pembicaraan tentang talbis iblis terhadap kaum sufi terkait dengan sikap hidup mereka yang mengembara, melakukan pengembaraan, ya, berjalan di muka bumi, ya. Ini salah satu di antara kita katakan kebiasaan, ya, ataupun salah satu ajaran yang diamalkan oleh kaum sufi, yaitu mereka keluar dari rumah mengembara, ya, dan seringkali tanpa tujuan yang jelas. Yang pasti pengembaraan itu bukan dalam rangka menuntut ilmu, karena sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa mereka menjauhi yang disebut dengan menuntut ilmu. Ya, mereka menjauhi menuntut ilmu karena dianggap dapat memalingkan mereka dari ibadah. Jadi perjalanan ataupun pengembaraan mereka ini bukan untuk menuntut ilmu, ya, tapi untuk sesuatu yang kadang-kadang tidak jelas, tanpa tujuan, mengembara, berkelana di muka bumi. Dan sebagian besar dari kaum sufi melakukan pengembaraan itu untuk menyendiri, ya, untuk menyendiri atau mengasingkan diri. Dan terkadang mereka pergi tanpa membawa bekal sama sekali, karena untuk menguji tawakal, kata mereka. Mereka melakukan itu dengan berdalih ingin menguji tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pergi ya, berkelana, mengembara tanpa membawa bekal. Dan tentunya yang menjadi akibat dari sikap seperti ini adalah banyak sekali kewajiban-kewajiban yang mereka abaikan. Ya, bahkan banyak di antara mereka juga yang menelantarkan keluarga, ya, lalu pergi mengembara di muka bumi. Dan sebagian besar dari mereka justru ya memang tidak berkeluarga sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, ya. Mereka menjauhi yang namanya nikah. Ya. Dan bagi yang ya mungkin tidak punya keluarga, ya banyak sekali kewajiban yang terabaikan. Misalnya mereka mengembara dan akhirnya mereka mengabaikan misalnya birrul walidain, ya, kewajiban berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, dan kewajiban-kewajiban duniawi lainnya. Dan ironinya, mereka menganggap perbuatan ini sebagai bentuk ketaatan dan upaya pendekatan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat kewalian. Ya. Padahal hakikatnya mereka justru termasuk orang-orang yang telah menyimpang dari tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkaitan dengan melakukan perjalanan atau pengembaraan tanpa tujuan yang jelas, ya, maka Nabi SAW melarang, ya, kita melakukan tindakan seperti itu. Ya, tidak dibenarkan juga, ya, melakukan perjalanan ke sana kemari tanpa ada tujuan atau tanpa keperluan yang jelas.
ya, seperti orang kebingungan, ya, menghabiskan waktu. Maka kalaupun kita berjalan di muka bumi, tentunya untuk tujuan mengambil pelajaran. Kul siru fil ardi, fanzuru. Diperintahkan untuk nazar, yaitu untuk melakukan tadabbur, ya, ataupun penelitian, ya, dan mengambil ibrah dan sejenisnya. Itu untuk menuntut ilmu, ya, untuk mendapatkan faidah. Bukan berjalan tanpa tujuan, ya, berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak waras, ya, alias orang gila. Dia berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Ya, kita dilarang melakukan seperti itu. Seperti orang yang nggak ada kerjaan dan nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, demikian. Maka, ya, Abu Daud meriwayatkan, ya, dalam kitab As-Sunan dari Abu Umamah, dan riwayatnya ini adalah riwayat yang hasan. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya dari Abu Umamah, ya, dari Abu Umamah, bahwa ada seseorang yang meminta izin kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi dan minta izin. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku mengembara di muka bumi. Dia ingin berpergian ke sana kemari tanpa tujuan. Ya, itu maksudnya, mengembara. Ya, mengembara tanpa tujuan. Maka Nabi SAW bersabda, ya, Nabi SAW bersabda, Inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillah. Pengembaraan umatku itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tujuan yang jelas seperti berjihad, menuntut ilmu, berdakwah, ya, untuk membantu saudaranya yang jauh, yang begitu, ya, atau untuk menyambung silaturahim. Maka kita boleh berjalan mengembara untuk melakukan tujuan-tujuan mulia tersebut. Tapi, ya, tanpa tujuan yang jelas, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Atau ini satu perkara yang sia-sia, ya. Sementara Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di samping itu ia akan menghabiskan waktunya, akan menghabiskan biayanya, ya, hartanya, ya, dan juga akan menghabiskan tenaganya, ya, karena dia berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Nah, demikian. Ya, jelas dia akan terluput dari hal-hal yang bermanfaat lainnya. Ibnul Jauzi mengatakan, Ishaq bin Ibrahim bin Hani pernah meriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, dari Ahmad ibnu Hanbal, bahwa suatu hari beliau ditanya tentang orang yang berkelana dan beribadah. Apakah orang seperti ini yang lebih engkau sukai, ataukah orang yang bermukim di sebuah pemukiman? Ya, kemudian maka Imam Ahmad menjawab, pengembaraan bukanlah bagian dari ajaran Islam. Itu juga bukan merupakan amalan para nabi ataupun orang-orang soleh sebelum kita. Jadi tidak ada, ya, kita katakan ritual ataupun cara beribadah seperti itu, atau beramal soleh dengan cara seperti itu, ya. Ya, maka Imam Ahmad tadi menjawab bahwa pengembaraan seperti itu bukanlah bagian dari ajaran Islam. Ya, tentunya, ya, beliau lebih menyukai orang yang bermukim di sebuah pemukiman, kemudian dia menjalani kehidupan secara normal, ya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik itu kewajiban dunia maupun kewajiban agama. Tentunya itu yang lebih baik, ya, daripada orang yang berkelana, nggak ada tujuan, ya, kemudian dia tidak mendapatkan apapun dari situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Maka terkait dengan pengembaraan, ya, biasanya dilakukan seorang diri, ya. Karena tadi kita sebutkan bahwa banyak kaum sufi, ya, melakukan ini tujuannya adalah untuk menyendiri atau menyepi, ya. Eh, Sebenarnya Rasulullah SAW telah melarang seseorang melakukan hal seperti ini, ya. Mengembara seorang diri itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, atau Nabi
mencela orang yang melakukannya. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ar-rakibu syaitan, war-rakibani syaitonani, wath-thalathatu rakbun." Orang yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ahmad dengan sanad yang hasan ya. Nah, demikian. Nabi mengatakan orang yang bepergian sendirian itu setan. Ya. Dua orang yang bepergian adalah dua syaitan, sepasang syaitan. Sedangkan tiga orang yang berpergian adalah rombongan. Ya, yang tidak diganggu syaitan maksudnya. Maka Nabi mengatakan asyaitanu ma'al wahid. Syaitan itu bersama orang yang sendirian. Ya, terutama di dalam perjalanan ya. Ya, maksud di dalam ayat hadis tersebut adalah asyaitanu ma'al wahid, yaitu orang yang bepergian sendirian. Ya, maka dianjurkan kalau kita bepergian, kita mencari rombongan atau mencari teman seperjalanan, tidak bepergian sendirian. Nah, jadi pada dasarnya mengembara seorang diri itu sesuatu yang dicela ataupun tidak dianjurkan di dalam Islam. Bahkan sebaliknya, Islam menganjurkan kita ya untuk bepergian bersama rombongan, ya tidak sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian termasuk talbis iblis terhadap mereka adalah berjalan sendirian di malam hari. Nah, ini bisa juga dilakukan oleh beberapa orang ya yang menjalani ritual-ritual tertentu ya untuk kita katakan tujuan-tujuan tertentu. Mereka berjalan keliling-keliling kota biasanya itu malam hari, malam-malam ya. Kadang-kadang melintas gurun atau melintas hutan atau berjalan di tempat-tempat yang sepi di malam hari. Tanpa tujuan jelas ya. Bukan tujuannya untuk ziarah kubur ya. Untuk mengambil ibrah ataupun mengingat kematian dengan berziarah kubur. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itu juga Nabi tidak mengembara ya. Beliau menghampiri perkuburan yang terdekat, yaitu Baqi'. Tidak berjalan jauh misalnya ke luar kota Madinah untuk ziarah kubur. Dan beliau lakukan itu memang di malam hari, bukan di siang hari. Ya, jadi yang dilakukan oleh kaum sufi ini bukan seperti yang dilakukan oleh Nabi, yaitu berjalan di malam hari untuk ziarah kubur, bukan. Tapi untuk mengembara. Ya. Kadang-kadang mereka ini berjalan sendirian di malam hari. Ya, dan Nabi SAW melarang kita untuk berjalan sendirian di malam hari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamu an-nasu ma fil wahdah, ma sara ahadun wahdahu bilailin abada." Apabila orang-orang tahu, ini riwayat Bukhari ya, petaka ataupun bahaya yang mengancam pada kesendirian, ya, yaitu bahaya sendiri maksudnya. Niscaya tidak ada seorang pun yang berjalan seorang diri pada malam hari selamanya, karena bahaya yang mengancam mereka. Ya, banyak hal yang bisa terjadi. Ya, ancaman-ancaman baik itu dari alam gaib ya, berupa gangguan jin maupun gangguan manusia, yaitu orang-orang yang jahat. Ya, kejahatan itu biasanya juga terjadi pada malam hari, sangat rawan kejahatan. Ya, apalagi bagi seorang wanita tentunya. Ya, nah maka Nabi mengatakan seandainya orang-orang tahu bahaya sendirian, tidak ada seorang pun yang akan berjalan sendirian di malam hari selamanya. Ya, maka ini juga pelajaran bagi kita untuk ya malam hari itu bukan untuk berkeliaran ya. Malam hari itu adalah waktu untuk beristirahat. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan ya tidur kamu itu sebagai subat, sebagai selimut, yaitu sebagai
ya waktu untuk istirahat, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, eee menjadikan waktu malam itu sebagai waktu istirahat, ya. Nah, maka gunakanlah untuk istirahat. Maka amal yang terbaik setelah kita mengerjakan sholat Isya adalah pergi tidur. Ya, karena itu adalah waktu yang Allah berikan bagi kita untuk beristirahat. Tapi lain halnya dengan mereka, mereka justru menggunakannya untuk berkeliaran, ya, tanpa tujuan yang jelas. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Aqillul khuruj idza hada'atil rijlu fa inna Allah ta'ala yabuthu min khalqihi ma syaa. Kurangilah bepergian tatkala malam telah sepi. Idza hada'atir rijlu. Ya, artinya adalah menepilah, kurangilah bepergian atau menepilah. Ya, artinya berhentilah, ya, tatkala malam sudah sepi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebarkan dari kalangan makhluknya apa saja, baik itu hewan, jin dan lain sebagainya yang dikehendakinya. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya. Nah, jadi hadis ini juga mengajarkan kepada kita, ya, supaya malam hari, ya, baik itu perjalanan, ya, kita katakan darat, laut, ya. So, kalau bisa, ya, perjalanan darat, ya, kalau bisa kita beristirahat pada malam hari, ya. Karena rawan kejahatan pada malam hari. Makhluk-makhluk Allah, ya, baik itu dari jenis hewan ataupun yang lainnya berkeliaran di malam hari. Ya, ada bahaya yang mengancam di situ. Maka Nabi mengatakan akillu al-khuruj, ya, kurangilah ataupun berhentilah, menepilah, ya. Nah, ini sangat bermanfaat kalau kita misalnya berjalan keluar kota dengan kendaraan, ya, kalau bisa maka berhentilah di malam hari, ya. Karena, ya, tentunya banyak, ya, juga kecelakaan terjadi karena mungkin pengemudi memaksakan dirinya. Dia sudah letih, malam itu dia penat, lalu dia paksakan, lalu terjadilah hal yang tidak dikehendaki, ya, kecelakaan ataupun musibah-musibah lainnya. Ya, maka begitu malam menjelang, ya, hendaklah menepi, ya, hendaklah menepi. Bisa kita lanjutkan lagi perjalanan di pagi hari, ya, waktu godat, ya, ya, pagi-pagi, ya, apa namanya, buta ataupun pagi-pagi sekali kita bisa melanjutkan perjalanan. Ya, ini juga untuk memberikan hak tubuh sebenarnya untuk beristirahat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, karena ada ancaman, baik itu dari, ya, kita katakan manusia, kan begitu, ya. Ya, banyak mungkin juga para pelaku kejahatan beraksi pada malam hari, hewan mungkin juga keluar dari sarang mereka pada malam hari, ya. Kemudian juga tentunya makhluk gaib dari kalangan jin, ya, mungkin juga menyebar di malam hari, ya. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka menepilah, berhentilah, beristirahatlah. Nah, jadi Nabi SAW juga di sini menyebutkan bahwa malam hari itu bukan waktu yang ideal untuk berjalan, ya. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan, di antara sufi ada yang menjadikan bepergian itu sebagai atau penggembaraan, ya, sebagai satu kebiasaan, ya, tradisi, kegiatan yang rutin. Padahal bepergian itu, ya, jika kita mengetahui hakikatnya menurut syariat, tidak dikehendaki dilakukan terus-menerus, ya. Ya, kalau bisa jangan sampai seumur hidup kita safar terus, kan begitu, ya. Capek juga itu.
ada waktunya ya kita untuk apa namanya ya, berhenti dari safar, ya. Karena Nabi mengatakan, ya, jadi safar itu bukanlah sesuatu yang dikehendaki untuk dilakukan terus-menerus, ya. Normalnya seperti itu, ya. Kalaulah tuntutan pekerjaan, kita juga tidak ingin bekerja dengan melakukan safar terus-menerus, ya. Karena apa? Karena safar itu adalah qit'atun minal adab. Ya, safar itu adalah qit'ah minal adab. Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Ya, bepergian itu adalah bagian dari adab. Safar itu bagian dari adab. Bagaimanapun nyamannya perjalanan safar itu, mungkin dengan kendaraan yang nyaman, dengan kereta api yang nyaman, dengan pesawat yang nyaman, dengan kapal yang nyaman, ya tetap ya safar itu adalah adab, ya. Tidak senyaman ya kita mukim tentunya, kita berada di rumah bersama keluarga, di tengah-tengah keluarga, tidak sama tentunya ya. Ditambah lagi kita harus berpisah dari keluarga, ya. Jadi safar itu adalah bagian dari adab. Maka jika seseorang dari kamu telah menyelesaikan keperluannya, karena dia safarkan untuk satu keperluan, ya, dari safar tersebut, ya, maka segeralah dia pulang ke tengah keluarganya. Ya, segeralah dia pulang ke tengah keluarganya. Ya, di safar kita mungkin melihat hal yang macam-macam. Ya, kita lihat wanita-wanita di luar sana, ya, tentunya tidak mungkin tidak ada pengaruh pada hati dari apa yang kita lihat. Maka kalau sudah selesai urusannya, ya, segeralah pulang, ya, untuk berkumpul dan bertemu dengan keluarga. Ya, wallahu alam bishawab, ke tengah-tengah keluarga. Karena kita juga ada kewajiban terhadap anak istri. Ya, kalau kita safar terus ya karena tuntutan pekerjaan, lalu kapan waktu kita, quality time kita bersama keluarga, terutama bersama anak ya. Banyak orang-orang yang ya, kita kata terlalu memaksakan diri bekerja hingga harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama hanya demi mengejar dunia. Sehingga dia menjadi asing bagi anak-anaknya sendiri. Tidak pernah bertemu keluarga mungkin setahun sekali atau 2 kali, atau bahkan kurang. Ada yang bahkan sampai 2 tahun sekali baru pulang. Dan ini tentunya tidak dibenarkan ya. Karena istri juga punya hak. Ya, kalau mau seperti itu maka bawa keluarga. Ya, bawa serta mereka. Itu namanya kita apa? Ya, pindah mukim kan begitu ya, ke tempat kerja kita. Jangan kita bekerja safar terus begitu. Ya, sampai tua kan itu ya, sampai pensiun. Udah pensiun pun cari lagi, safar lagi. Ya, sebagian orang ya ada yang, wah saya mau pensiun dini. Sudah dapat pensiun dini, habis pensiun baru 1-2 bulan cari kerja lagi, safar lagi. Ya, nah sehingga ia menjadi asing, justru menjadi asing di tengah keluarganya sendiri. Nah, jarang berkumpul dan jarang bertemu. Wallahu alam bishawab. Maka perintah Nabi, jika kamu sudah selesai hajatnya, keperluannya dari safar itu, segeralah pulang untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Ya. Nah, kadang-kadang sebagian suami ya, justru kita katakan ya, merasa kita katakan merasa enak atau nyaman ya, ya tidak berada di tengah-tengah keluarga. Ya, pisah ya dengan keluarga. Ya, lebih parah lagi kalau sudah terbiasa sendiri begitu ya. Padahal dia sudah punya keluarga. Kalau masih single mungkin masih bisa masuk akal gitu ya, orang single ya memang bersafar sendirian, walaupun ya itu juga nggak baik ya. Hendaknya dia harus berpikir untuk membangun keluarga begitu ya. Tidak asyik mencari uang, mencari dunia, ya bersafar sendiri, kemudian habis waktunya sampai tua seperti itu, hingga akhirnya sampai tua dia juga nggak nikah. Bahkan sampai mati dia nggak nikah. Ada juga yang seperti itu. Ya wallahu alam bisawab.
Maka normalnya ya seseorang itu jika sudah selesai urusannya, dia kembali berkumpul bersama keluarganya, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Dengan kata lain, siapapun yang menjadikan bepergian sebagai kebiasaannya, berarti dia telah menyatukan antara menyia-nyiakan umur dan menyiksa diri sendiri. Ya, menyia-nyiakan umur maksudnya apa? Membuang-buang waktu. Yang kedua adalah dia menyiksa diri sendiri. Ya, dia menyiksa diri sendiri. Ya, maka dari itu dalam Islam orang itu bersafar untuk satu tujuan yang jelas tertentu. Ya, yang paling utama bersafar itu tujuannya jihad, dakwah, menuntut ilmu, ya. Ya kemudian mencari nafkah kan begitu ya. Nah, apabila urusan-urusan ini sudah selesai, menuntut ilmunya sudah selesai, kembali pulang. Ya, atau misalnya dakwahnya sudah selesai, maka dia kembali pulang. Ya, untuk berkumpul kembali bersama keluarganya. Nah, demikian ya. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum sufi, mereka justru merasakan nikmat itu. Ya, pengembaraan itu. Ya, pengembaraan seorang diri itu adalah suatu yang nikmat bagi mereka. Karena hakikatnya mereka ingin lepas dari segala konsekuensi dunia. Ya. Yang mana itu suatu hal yang memang wajib kita penuhi karena kita sedang hidup di dunia. Maka tuntutan-tuntutan duniawi itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Ya, tapi orang-orang sufi ini ingin lari dari kenyataan ya. Akhirnya mereka memilih ya, cara seperti itu untuk melepaskan diri dari semua tuntutan-tuntutan itu. Maka mereka pun mengembara seorang diri. Akibatnya mereka tidak cari nafkah, ya karena mereka mengembara, ya tanpa tujuan, ya, bukan untuk kerja ataupun yang sebagainya, ya. Mereka tidak mencari nafkah dan mereka juga tidak nikah, ya, karena sibuk mengembara tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan duniawi mereka? Apakah harus meminta-minta? Karena sebagian orang kita lihat ya para musafirin yang mengaku musafir katanya, ya bukan orang yang terputus ya dari safarnya di tengah jalan, bukan. Tapi memang sengaja nggak bawa bekal, ya. Ya bukan karena ada halangan hingga mereka orang-orang yang terputus dari safarnya kan begitu ya. Tapi mereka memang sengaja mengembara tanpa bekal. Akhirnya mereka meminta-minta di masjid-masjid, mengaku dari sana dari sini, ya dan lain sebagainya, ya. Nah, padahal keberadaan mereka di situ juga tanpa ada tanpa ada tujuan. Bukan untuk satu pekerjaan ya atau kalaulah untuk pekerjaan tentunya mereka akan dijamin oleh orang yang menyuruh mereka bekerja kan begitu ya. Misalnya di Indonesia ada pihak yang mengundang mereka ke sini untuk bekerja. Ya, demikian. Tapi ada sebagian orang yang datang hanya untuk sekedar ya mengembara saja. Ya, ketika dia kehabisan bekal, dia minta-minta di masjid-masjid biasanya. Ya, kalau kita berpergian untuk wisata ataupun untuk kita katakan jalan-jalan istilahnya, ya tentu kita sudah persiapkan semua bekal ya, baik itu uang ataupun yang lainnya kan begitu. Ya, bawa koper ya kadang-kadang lebih dari satu kan begitu ya. Karena kita mau jalan-jalan, tujuannya itu memang kan begitu ya untuk kata orang sekarang healing kan begitu ya. Untuk tadabbur alam kah atau sejenisnya. Tapi yang dilakukan oleh kaum sufi ini mereka bepergian kadang-kadang nggak bawa bekal, baik itu bekal uang maupun bekal perlengkapan. Jadi ya mereka jalan ke sana kemari seperti orang bingung tanpa ada ganti pakaian misalnya, ya atau ya kita katakan ya seperti normalnya orang yang bepergian lah ya. Ada koper yang di situ segala perlengkapannya, dia mau ganti bajunya, mau dan lain sebagainya ya. Ya, tapi mereka tidak. Ya, kadang-kadang baju hanya yang melekat di badan begitu ya. Kemudian kelalang keliling ke sana kemari tanpa tujuan. Ya, maka mereka pun ya terlihat kumuh kan begitu ya, lusuh ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, cara seperti inilah yang tidak sesuai atau tidak dianjurkan oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah demikian. Itu salah satu talbis iblis ya terhadap kaum sufi. Ya, dan di sini ya mungkin ada beberapa ayat yang dipelintir, misalnya perintah untuk siru fil ard. Itu bukan perintah, ya ini salah paham sebagian orang, bukan perintah untuk jalan tanpa tujuan, berkelana seperti orang bingung, enggak. Tapi tujuannya adalah untuk mengambil ibrah dari ciptaan-ciptaan Allah. Ya, dan itu bukan sepanjang waktu, enggak, ya. Tapi waktu-waktu tertentu yang dia pakai untuk tadabbur, kemudian dia pulang kembali apabila dia rasa sudah cukup. Ya, bukan selamanya atau dalam waktu yang panjang sehingga mengabaikan banyak kewajiban, banyak hak-hak yang tidak terpenuhi karena itu. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian ya. Nah, maka sekali lagi para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, pengembaraan itu bukan termasuk ajaran Islam. Ya, mengembara ataupun tradisi mengembara seperti yang mungkin kita lihat sebagian orang yang melakukannya, ya, itu tidak sah dinisbatkan sebagai salah satu amal ya dalam Islam. Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat juga tidak melakukannya. Ya, kalaupun mereka kita dapati bersafar untuk satu tujuan yang penting ataupun yang jelas. Seperti ada orang yang berjalan selama 1 bulan ya untuk menemui saudaranya, sahabatnya. Untuk apa? Untuk minta nasihat. Ada yang pergi berjalan jauh hanya untuk mendengar satu hadis dari seorang perawi. Nah, ini untuk satu tujuan yang jelas ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Ya. Nah, jadi demikian ya salah satu di antara sekian banyak talbis iblis ya di dalam Islam ya. Nah, demikian. Kemudian nanti kita akan bahas talbis iblis terhadap kaum sufi terkait mengarungi padang pasir yang luas tanpa perbekalan. Nah, ya kita katakan kalau yang kelasnya masih keliling-keliling kota jalannya itu mungkin masih dasar ya, masih rendah mungkin. Nah, di antara mereka ya untuk mencapai derajat misalnya yang lebih tinggi, kewalian dan lain sebagainya, mereka mengarungi padang pasir gitu. Dan berjalan di padang pasir, melintas padang pasir tidak semudah yang dibayangkan ya. Itu sangat sulit, banyak tantangannya. Dan yang lebih lebih parah lagi, mereka melakukan itu tanpa membawa bekal. Ya, tanpa membawa bekal. Nah, ini namanya sudah uji nyali ini ya, bukan untuk ibadah lagi ya, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, beberapa poin ya di dalam buku ini mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dijauhkan ya dari talbis iblis ya sehingga kita bisa berjalan di atas sunnah Nabi SAW dengan baik dan benar dan bisa istiqomah di atasnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.